Langit dipenuhi berjuta cahaya, cahaya terpancar dengan penuh makna. Bumi beserta isinya pun bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kita berjumpa kembali ya, seperti biasa di dalam pengkajian kita ini ya, mengkaji diri ya, mempelajari diri ya. Kita membaca diri ya, yaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita harus mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang harus kita kenal? Tentu sekali apa yang ada di dalam diri kita. Itu yang kita akan ikro ya, yang akan kita baca ya. Maka baca diri, pelajari diri ya, kenal diri ya, itulah makrifat. Begitu pula apa yang ada pada alam ini ya, kita harus pelajari ya. Nah itu, kenapa dia bisa hidup, kenapa dia bisa berkalam, kenapa dia bisa bergerak dan lain sebagainya. Begitu juga kita harus mengenal kepada Alkitab ya. Keseluruhan Alkitab kita harus kenal, kita harus tahu ya. Begitu juga kita harus kenal kepada malaikat yang mengatur pada diri manusia ya. Yang mengatur pada otak kecilnya manusia, yang merupakan cahaya kehidupan, cahaya pandangan, cahaya kalam dan cahaya napas dan pendengaran dan lain sebagainya. Itu malaikat semua yang mengatur ya. Nah itu melalui cahayanya ya. Sehingga datanglah petunjuk itu, sehingga mampu dan bisa berkalam, melihat dan lain sebagainya. Begitu. Itulah arti makrifat ya. Begitu juga kita harus mengenal nabi ya. Nabi, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membukakan pintu keimanan kepada kita semua ya. Pintu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya, melalui tarekat dan hakikat sesuai dengan ajarannya ya. Itulah ajaran Rasulullah, yaitu syariat, tarekat dan hakikat. Sebenarnya maka adanya Yasin, wahai Sin, wahai Rasulullah, dengan ajarannya yang akan jeriji pertama, kedua dan ketiganya menandakan syariat, tarekat dan hakikat. Sebenarnya apabila Allah Subhanahu wa taala ya telah membukakan pintu makrifat ya, pintu pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang hamba ya, untuk hamba yang dekat maksudnya kepada Allah ya. Sebab dengan makrifat Allah itu ya, mengenal kepada Allah itu ya, engkau tidak perlu kepada amalanmu itu yang memang sedikit itu. Nah itu maka maksudnya di sini ya, amal makrifat itu lebih besar daripada amal-amal yang lainnya maksudnya ya. Nah itu amal makrifat itu adalah lebih besar dari amal yang lainnya. Karena nikmat ya, nikmat perjumpaan dengan Allah, zuk ya, segala nikmat yang terindah, yang terbesar itu adalah nikmat perjumpaan dengan Allah, nikmat pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhir hayat kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah membukakan makrifat, pengenalan ya, jalan ya,
untukmu itu, maka kita mempelajari ilmu kemarifatan ini. Maksudnya berarti Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak memberi sesuatu anugerahnya kepadamu, kepada kita semua ya. Allah memberikan anugerah ya, seperti perlihat, pendengar, pokoknya segalanya, segala nikmat sudah ya, segala nikmat apapun yang disebutkan ya. Nikmat memandang, nikmat mendengar, nikmat berkalam, nikmatnya memegang, nikmatnya berjalan, nikmatnya bergerak, sampai nikmat yang terindah ya. Maka nikmatnya berpacaran sehingga manusia itu menikah. Segala macam nikmat itu diberikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kita mau memiliki ya. Semua itu adalah hak milik kepunyaan Allah. Semua hak, semua hak, semua hak ya. Itu hak Allah semua, kepunyaan Allah semua. Bukan kepunyaan kita, bukan milik kita. Karena datanya dari Allah, maka ia akan kembali juga kepada Allah. Asalnya dari satu, akan tetap kembali kepada yang satu itu. Begitu. Sedangkan amal-amal yang engkau lakukan adalah semacam pemberian ketaatan kepadanya. Tuh. Amal-amal yang lain itu adalah pemberian taat. Sebenarnya cara kita menunjukkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika memegang demikian, jika kita seperti itu caranya maksudnya ya, maka di manakah letaknya perbandingan antara ketaatan seseorang hamba dengan anugerah? Ya, di mana tempatnya? Yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jika seseorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala karena telah dibukakan pintu makrifat baginya. Nah, itu kalau kita sudah dibukakan pintu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka itulah amal yang lebih dari segala-galanya. Itu amal makrifat sebenarnya ya. Maka ia akan mendapatkan ketenangan di dalam makrifat itu ya. Maka pemikiran itu tenang, adem, ayem, tentram, damai ya. Rasa pikiran. Tidak berpikir mengenai surga dan neraka ya. Tidak berpikir mengenai dosa dan salah ya. Nah itu. Dosa, pahala. Tidak berpikir mengenai itu, ini dan lain sebagainya. Apa yang jadi pemikirannya orang-orang kemarifatan kepada Allah? Tidak lain hanyalah Allah saja, ucapan hatinya ya. Yang disebut di dalam batinnya ya. Karena dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang selalu mengingat aku di dalam batinnya, maka sesungguhnya aku akan mengingatnya di dalam zatku. Ini kata Allah. Berarti kita harus mengingat Allah itu menggunakan batin ya. Bukan mengingat Allah dengan ucapan ya. Dengan bibir ya. Maka kita harus menggunakan 3 hukum ya. Hukum fi'li, qauli dan kalbu. Secara lisan boleh, secara badan juga gerakkan boleh. Maka itulah di dalam sembah itu. Maka kita baca dengan lisan, kita gerakkan tubuh dalam rukuk sujud ya, itu secara fi'li dan qauli. Belum secara kalbu ya, belum secara batin ya Allah ya. Secara batin. Maka baru sah sempurna perbuatan manusia itu dalam segala hal ya. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gunakan 3 hukum. Fi'li, qauli dan kalbu. Secara badan, secara lisan, secara hati. Itu. Maka benar-benar kita terapkan di dalam batin ya. Di dalam hati kita. Bahwa tiada gerak selain Allah. Tiada kehendak selain Allah. Tiada kuasa selain Allah. Tiada pandangan selain Allah. Tiada kalam selain Allah. Tiada segala-galanya. Sudah tidak ada. Kosong sudah segala-galanya. Itu ya. Kosong semuanya.
selain daripada Allah, illallah ya. Selain daripada Allah. Nah itu. Maka amal makrifat itu sebab di dalamnya akan dijumpainya suatu kenikmatan rohani. Itu kenikmatan rohani, nikmat rasanya ya, nikmatnya perjumpaan dengan Allah. Ya, pengenalan kepada Allah yang berlimpah-limpah sebenarnya ya. Itulah tujuan daripada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kemakrifatan sebenarnya. Yang telah dijangkau oleh seorang hamba dan cita-cita yang telah diharapkan. Itu harapan kita semua, ingin menjumpai Allah. Nah itu sebenarnya harapan kita ya. Menyebabkan begitu banyak mengenai keutamaan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya ya. Banyak sekali yang diberikan oleh Allah kepada kita semua ya. Maka hasrat untuk memperbanyak amal ibadah juga senantiasa akan berlimpah pula kepadanya. Maka kita harus punya angan-angan pemikiran ya, untuk niat maksudnya untuk kita beramal ibadah sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya. Yang dimaksud dengan makrifat itu adalah melihatnya seorang hamba dengan mata sanubarinya. Tuh, kita harus pandang manusia itu dengan mata sanubari. Jangan kita pandang manusia itu dengan mata zahir kasar ini. Tidak mampu kita melihat Allah pada dirinya. Begitu. Lihatlah ke dalamnya. Tilik sedalam-dalamnya. Itu ya. Karena siapa yang hidup pada dirinya, siapa yang berkehendak pada diri manusia itu siapa yang melihat, mendengar, bergerak dan lain sebagainya. Berbeda mata ya dengan pelihat ya, perhatikan ya. Berbeda mata dengan pelihat, berbeda mulut dengan kalam ya. Berbeda pendengar dengan telinga ya. Itu perhatikan ya. Berbeda pemegang dengan tangan, berbeda langkah dengan kaki, berbeda dia. Mana yang terlihat dengan mata kepala, ya, itulah yang zahir, itulah yang Muhammad, ya, nyata sifat, ya. Mana yang tidak terlihat, yang saya sebutkan tadi, ya, itulah yang dalam, itulah yang batin, itulah yang hak, ya. Karena dengan makrifat itu seseorang, hamba akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan ia telah dapat memandang Allah Subhanahu wa taala. Dengan makrifatnya itu kita harus mampu dan bisa memandang kepada Allah sebenarnya. Melihat kepada Allah. Ya, jangan katakan bahwa kita zahir ini yang mampu dan bisa melihat kepada Allah. Itu jangan seperti itu. Allah yang melihat dirinya. Allah yang kenal dirinya. Allah lah yang makrifat kepada dirinya. Mengenal kepada dirinya. Hidup itu yang mengenal pada hidupnya. Begitu hidupnya sendiri. Makrifat menurut arti harfiah ya. Itu adalah mengenal, dan seseorang akan mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik ya. Karena ia telah dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dikatakan tidak dekat dengan Allah ya? Urat nadi kita atau mata hitam dan mata putih kita ini sudah dekat. Allah itu lebih dekat daripada itu, kata Rasulullah ya. Adapun maksud dari kata dengan Allah ya, dengan Allah ya, beriman secara sepenuhnya dengan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, serta selalu beriman secara sepenuhnya dengan sifat-sifat yang sangat mulia tersebut. Nah, itu kita harus kenal sifat ya. Kenal zat, kenal sifat, kenal asma, dan kenal af'al. Sifat itu ya mulai dari nyawa ya, mulai dari nur itu ya. Nah, itu sifat, termasuk jasad ini, kumpulnya pada jasad ya. Di situ disebut sifat yang tiada berdaya.
Karena masih ada cahaya yang menggerakkan ya, cahaya gerak ya. Itu masih ada roh yang menggerakkan segala macam apa yang ada di luar diri ini. Di luar diri maksudnya bukan di luar badan kita maksudnya ya. Di luar yang dalam itu maksudnya ya. Diri yang zahir ini yang saya maksud ya, itu digerakkan oleh roh. Roh digerakkan oleh cahaya malaikat ya. Roh itu menggerakkan nyawa, nur Muhammad itu ya. Nah, nur itu menyinari kepada jasad tubuh kasar ini zahir ya. Sehingga mampulah bergerak, hiduplah badan ini. Maksudnya dengan mata hatinya yang telah bersinar, ia mendekati Allah untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya ya, untuk mendapatkan rahmat ya dan kasih sayangnya. Oleh karena itu dalam ibadahnya seseorang hamba yang tengah bermakrifat kepada Allah dengan suatu pengertian di atas, berarti dengan begitu ia benar-benar sanggup mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada kemampuan kita, ingat itu ya. Tidak ada kemampuan zahir untuk bisa dan mampu mengenal kepada Allah, melainkan Allah yang kenal kepada dirinya ya. Sebab mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah ada ya. Allah itu ada. Ini adalah sudah menjadi kewajiban bagi seorang hamba yang telah beriman dan ia telah baru berada di dalam tingkat ainul yakin. Betul-betul yakin ya. Betul-betul percaya. Jangan ada duanya keyakinan ya. Jangan ada duanya keyakinan. Yaitu hanyalah kepada Allah. Jangan kepada yang lain ya. Jangan menduakan Allah. Jika kita menduakan Allah ya, maka tiada surga baginya. Itu. Jangan kita mensekutukan. Contoh ya. Terkadang kita ini tanpa sengaja kita menduakan Allah. Kita mengatakan, mengakui ya, bahwa kita yang mampu dan bisa melihat ya. Jika Allah bisa melihat dan mata kita juga bisa melihat, berarti terjadinya dua pelihat. Jika kita merasa mulut kita bisa berkalam, ada juga kalam Allah, akhirnya menjadilah dua kalam. Jika Allah itu mampu dan bisa mendengar ya, dan kita juga bisa mendengar, berarti terjadinya ada dua pendengar. Jika Allah itu hidup dan kita juga hidup, berarti menjadi dua hidup ya. Nah, jika ada gerak Allah, ada gerak kita, berarti menjadi dua gerak. Jika ada Allah berkehendak, kita juga mampu dan bisa melakukan segala sesuatu, berkehendak juga ya. Berarti ada dua kehendak ya. Jika Allah berkuasa, kita juga kuasa, mampu dan bisa melakukan segala sesuatu, berarti terjadinya ada dua kuasa. Nah, jika demikian berarti tidak sengaja, tidak kita sadari bahwa kita ini mensekutukan, menduakan kalam ya, menduakan pandangan dan menduakan pendengaran ya. Nah itu, karena manusia itu tidak pernah mau keluar dari kewujudan dirinya ya. Nah itu, tidak mau keluar dari kewujudan dirinya. Karena dia merasa dirinya yang ada. Nah itu, jangan pernah kita merasa seperti itu ya. Jangan merasa diri kita yang ada. Yang ada itu hanyalah dirinya Allah. Nah itu, hanya dirinya Allah yang ada. Sudah tidak ada kita. Illallah, kecuali hanya Allah. Itu, begitu. Seorang hamba telah berada di tingkat ainul yakin. Ke tingkat seorang hamba mengenal Allah dengan baik menurut ilmu Allah itu sendiri ya. Menurut ilmu Allah itu sendiri. Yaitu bukan ilmu kita ya. Bukan kita yang mampu dan bisa mengetahui ya. Allah yang mengetahui, Allah paham diri. Allah kenal diri, Allah makrifat diri. Ya,
Makrifat kepada dirinya, mengenal kepada dirinya, ya, paham kepada dirinya. Allah paham diri, Allah kenal diri, Allah puja-puji diri, jadinya Allah sembah diri, Allah ingat diri. Zikir itu artinya ingat, ya. Nah, itu. Sedangkan seorang telah berada di tingkat hakul yakin, ya, di saat pengenalannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang betul-betul yakin kepada Allah, ya, bahwa Allah yang menggerakkan, Allah yang mengkalamkan, Allah yang melihatkan, Allah yang mendengarkan. Nah, itu Allah melihat dengan prihat, ya, bukan menggunakan mata, ya. Allah mendengar dengan pendengaran, bukan menggunakan telinga, ya. Allah berkalam dengan kalam, bukan menggunakan mulut, ya. Nah, disitulah perbedaannya. Begitu. Menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan dalam tingkat makrifat. Nah, itu ini yang mempersulit kita sehingga kita tidak mampu membedakan, ya, membedakan mana yang luar, mana yang dalam, mana yang zahir, mana yang batin, mana kehendak Allah, mana kehendak kita. Karena kita ini selalu merasa kita yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu, padahal tidak ada kehendak zahir, ya. Tidak ada kehendak badan yang kasar ini. La haula wala, ya. Di dalam menyempurnakan iman, ya, dalam kesempurnaan iman dan juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tugas yang harus dilakukan oleh seorang hamba dari waktu ke waktu adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita harus kenal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 tahap tersebut, ya. Itu 3 tahapan yang telah bersumberkan kepada Al-Qur'an dan juga As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kedudukan dari makrifat itu tidak boleh bertentangan dengan akidah dan juga syariat. Nah, itu syariat itu dibenarkan oleh Rasulullah. Abu Bakar buktinya yang membawa, ya, yang memperkuat, ya. Nah, tarekat itu dibenarkan juga oleh Allah. Umar yang memperkuat. Nah, itu, ya. Hakikat dibenarkan juga oleh Allah. Utsman yang membawa, ya. Makrifat juga dibenarkan oleh Allah, oleh Rasulullah. Nah, itu. Sayyidina Ali yang memperkuat makrifat, maka dikatakan Sayyidina Ali itu adalah babul daripada ilmu. Gerbang besarnya ilmu ini adalah Sayyidina Ali sebenarnya, tapi tempat gudangnya ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad, dia tempat gudangnya ilmu, begitu. Semua itu dibenarkan oleh Rasulullah, ya. Sehingga Abu Bakar itu martabat iman, ya. Umar martabat Islam, Utsman martabat tauhid, dan Sayyidina Ali martabat makrifat. Maka adanya iman, Islam, tauhid, makrifat. Sebenarnya begitu. Nah, itu, ya. Makin tinggi makrifatnya seseorang hamba, ya, makin paham kepada Allah, maksudnya makin banyak pula ibadahnya, semakin dekat kepada Allah, ya. Karena ada sembah yang tiada berkeputusan yang harus kita pahami, ya. Dan makin sempurna amalnya. Nah, itu karena sudah mampu dan bisa hanya kembalinya kepada Allah. Maksudnya dengan begitu pula bukan berarti ia telah mengurangi amal dan ibadahnya kepada Allah. Bukan dikurangi, ya, bukan kita mengurangi amal perbuatan kita kepada Allah, ya, malah semakin bertambah. Itu semakin taat malah. Itulah tanda-tanda daripada orang yang tahu hamba yang bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang kokoh imannya, yang kuat, ya, dan juga tekun ibadahnya adalah hamba yang soleh dan sempurna kemakrifatannya. Nah, itu pemahamannya, ya. Sebab antara iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan dalam ibadah Islam. Nah, itu
Tidak dapat dipisahkan segala-galanya. Iman, Islam, tauhid dan makrifat itu juga tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Atau syariat, tarekat, hakikat, makrifat itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Dalam artinya makrifat itu roh ya. Syariat itu badan ya, tarekat itu hati, hakikat itu nyawa, dan makrifat itu roh sebenarnya. Ini perkataan Rasulullah ya. Itu artinya sebenarnya kalau mau paham betul ya. Itu syariat itu badan kata Rasulullah. Tarekat itu hati. Maka apa perbuatan hati itu perbuatan tarekat. Apa perbuatan nyawa itu perbuatan hakikat. Apa perbuatan roh itu perbuatan makrifat sebenarnya. Itu kata Rasulullah ya. Nah itu. Maka kita harus jangan dipisahkan maksudnya antara syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Contoh ya. Seandainya sekarang kita hilangkan badan ya, tidak terlihat kita, tidak nyata. Gaib jadinya kalau kita hilangkan badan. Kalau kita hilangkan hati, siapa yang mengelola hidup ini? Nah itu. Kalau kita hilangkan nyawa, siapa yang mencahayakan, menyinari cahaya itu? Dan siapa yang menjadi kesempurnaan hidup itu, hawa itu? Nah seperti itu. Kalau kita hilangkan makrifat atau roh ya, kalau kita hilangkan roh, siapa yang menggerakkan hidup ini? Nah itu. Seperti itu sebenarnya semua itu berkaitan. Berantai hidup ini sebenarnya. Maka disebut hidup ini adalah berantai. Saling berkaitan satu dengan lainnya. Satu sama lainnya. Begitu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Tin ya, ayat 6 yang artinya ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Nah, kalau kita sudah makrifat, mengenal, merapat kepada Allah, ya, tidak putusnya imbalan itu, anugerah itu, rahmat itu, begitu. Menurut akidah dan syariat, makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, hendaklah berdasarkan iman. Tuh, berdasarkan keyakinan. Nah, bagaimana syaratnya supaya kita benar-benar bisa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Paham ilmu sebenarnya, pelajari ilmu ya. Jangan kita tidak percaya dengan keilmuan. Bukan ilmu yang salah, pemahaman kita yang salah ya. Begitu pula dengan penganut-penganut agama-agama ya. Semua agama tanpa kecuali termasuk kita dalam Islam ini ya, dalam Al-Qur'an ya. Salah cara menafsirkan Al-Quran. Kadang-kadang salah cara menafsirkan Alkitab. Nah seperti itu. Maka bukan kitab yang salah. Kitab itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab itu yang memegang adalah para nabi, para rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukan kitab berarti yang salah. Cuma sindiran metamor yang diadakan di dalam kitab itu tidak bisa kita pahami maksud dan tujuan daripada sindiran itu. Nah itu. Maka semua Alkitab itu merupakan sindiran, kinayah. Termasuk alam ini juga sindiran sebenarnya yang ada pada diri manusia. Itu. Begitu juga zahir ini disindir. Ya. Zahir ini menyindir yang batin. Nah itu. Tapi tidak pernah kita mengenal yang batin. Tidak pernah kita mau melihat kepada yang batin. Tidak pernah kita mau memandang kepada nyawa kita, kepada roh kita. Nah itu, selalu kita memandang kepada zahir. Selalu kita mengatakan yang zahir ini yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatu. Selalu kita mengatakan bahwa badan ini yang bisa. Padahal tidak ada kemampuannya badan ini ya. Nah itu, la khaula wala yang ada pada badan. Berarti semua itu adalah atas kehendak batin. Berarti semua itu adalah atas kehendak nyawa, atas kehendak roh. Nah itu, tidak ada kemampuan dan kelebihannya badan kasar ini yang disebut sifat yang tiada berdaya. Muhammad namanya ya, yang zahir. Itu. Himpunkan semua, gabungkan semua, satukan semua, kumpulkan semua. Ahad dia, esa dia, tunggal dia. Allah namanya, begitu. Itu ya. Hendaklah berdasarkan iman dan amal. Maka kita harus beriman dan beramal soleh. Meskipun pahala bagi mereka
seorang hamba yang makrifat bukanlah tujuan. Tuh, orang makrifat itu bukan tujuannya, itu adalah untuk mencapai dan mendapatkan meraih pahala yang banyak. Bukan begitu. Bukan tujuannya orang makrifat itu supaya agar mendapatkan surga itu atau agar dia jauh dengan neraka itu. Bukan begitu tujuan dalam kemakrifatan ya. Tujuan di dalam kemakrifatan itu adalah mendekat kepada Allah, merapat kepada Allah, serapat-rapatnya kepada Allah. Begitu, sedekat-dekatnya kepada Allah. Karena Rasulullah sendiri mengatakan bahwa urat leher kita dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada itu. Nah itu. Maka kalau kita merasa jauh dengan Allah, kata Rasulullah, di akhirat nanti kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Karena yang menjadi tujuan dan yang dicarinya itu adalah redo dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah mau redo kepada kita ya. Sedangkan kita tidak pernah redo, tidak pernah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita memasrahkan, menyerahkan, menyembahkan secara mutlak apa yang ada pada diri zahir dan batin kita hanya kepada Allah. Hanyalah kepunyaan Allah. Tidak ada kepunyaan kita, tidak ada milik kita. Hak Allah semua. Perhatikan talqin itu ya, bumi hak ya. Nah, itu seisinya hak. Kita isi bumi, berarti hak Allah semua. Begitu. Kita sudah jelas dikatakan bahwa bumi langit ini hak. Berarti seisinya bumi langit ini, manusia juga isinya bumi. Berarti hak semua, hak Allah semua. Nah itu. Nah kalau kita ini adalah hak milik kepunyaan Allah, berarti bukan kita yang mampu dan bisa melakukan segala sesuatunya. Semua itu adalah atas kehendaknya. Maka gerak Allah, kehendak Allah. Itu pelihat Allah, pendengar Allah, kalamnya Allah. Itu segala-galanya Allah. Allah yang berkehendak pada diri. Tidak ada kehendak zahir, tidak ada kehendaknya badan ini. Tidak ada kemampuannya. Jasad kasar Muhammad yang tiada berdaya ini. Tidak ada kehendaknya sama sekali. Illallah, kecuali atas kehendaknya Allah. Allah yang berkehendak pada diri. Maka Allah lah yang melihat, Allah lah yang mendengar, Allah lah yang bergerak, Allah yang segala-galanya. Segala-galanya Allah. Begitu saja sudah ya. Karena yang menjadi tujuan dan yang dicarinya itu adalah redo dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita cari adalah redo Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus ikhlas sebenarnya. Harus pasrah, harus sembah kepada Allah ya. Itu yang namanya redo ya. Kalau kita tidak redo kepada Allah, bagaimana Allah mau redo kepada kita? Kalau kita tidak ikhlaskan semua itu kepunyaan Allah semua, milik Allah semua, bagaimana Allah mau ikhlas kepada kita? Itu yang namanya ikhlas itu sudah tidak ada kepunyaan kita, kepunyaan Allah semua. Sudah tidak ada kita, hanya Allah saja yang ada. Begitu. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Allah tidak dua dan tidak tiga. Tetap satu, tunggalkan semua, kembalinya kepada Allah. Begitu. Jangan ada kita, ada Allah. Masih ada dua jadinya. Itu. Jangan ada kehendak kita, kehendak Allah. Dua kehendak jadinya. Jangan kita mensekutukan Allah. Jangan kita menduakan Allah. Tauhidkanlah Allah. Tunggalkanlah Allah. Esakanlah Allah. Itu. Hanya Allah saja yang ada. Pada alam ini, pada diri ini, pada segala-galanya. Disitulah yang disebut dengan laisa. Tunggal Allah itu dengan sendirinya. Ahad Allah itu dengan sendirinya. Itu. Ikat dia menjadi satu ya. Ikat menjadi satu. Kuatlah dia seperti lidi itu. Itu bisa pakai nyapu gitu. Ikat jadi satu. Akhirnya bisa kita pakai nyapu. Kalau sendiri-sendiri bercerai itu tidak kuat dia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bukan bercerai kawin lagi. Bukan begitu ya. Nah itu. Satukan semua, tunggalkan semua, ahadkan semua menjadi satu. Allah begitu.
Kita harus tahu juga perceraiannya, perpisahannya. Kalau kita sebut satu persatu, maka ia akan bernama-nama. Menjadilah banyak nama, sebutan semua apa yang ada pada alam ini. Termasuk apa yang ada pada diri kita ini. Kalau disebut satu persatu. Dari keseluruhan yang bernama-nama, keseluruhan yang berupa-rupa, keseluruhan yang hidup, keseluruhan segala-galanya itu tunggalkan menjadi satu. Allah, ikhlas sudah kita. Redo sudah kita. Itu namanya ikhlas, itu namanya redo, itu namanya sembah, itu namanya pasrah. Itu. Nah, kalau tidak seperti itu, tidak kita pasrahkan semua, hanyalah kepunyaan Allah, milik Allah, yang tunggal, yang esa, yang satu, yang ahad, berarti kita ikhlasnya kita itu hanya sekedar di lidah. Itu. Hanya sekedar di ujung lisan sebenarnya kepasrahan kita. Keikhlasannya kita kepada Allah belum bisa, belum mampu, belum mau kita, karena kita tidak pernah mau keluar dari wujud diri kita. Karena wujud ini sejatinya adalah wujudnya Allah. Sebenarnya hidup ini adalah hidupnya Allah. Kalau tidak ada hidup, tidak mungkin ada wujud. Kalau tidak ada wujud, tidak mungkin ada rasa. Tuh. Maka hidup, wujud, dan rasa, disitulah menjadi satu kumpulan. Allah namanya, bismillah, dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang, semua itu dikasih dan disayangi, maka diberilah hidup semua. Begitu sebenarnya, sebagai anugerah yang sangat berharga bagi seorang hamba, maka merasalah dekat dengan Allah, jangan merasa jauh dengan Allah. Maka marilah kita sama-sama mengenal kepada Allah, itulah makrifat diri. Mengenal kepada diri, paham kepada diri, maka kita baca diri, maka kita ikro diri, kita baca diri. Sebenarnya kita pelajari diri, itulah ma'rifatullah. Mengenal kepada Allah, Allah kenal diri, Allah paham diri, Allah tahu diri, Allah kalam diri. Sebenarnya Allah yang segala-galanya, kembali hanya kepada Allah saja. Jangan engkau kembali kepada selain daripada kepada Allah. Begitu sebenarnya ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa paham apa maksud dan tujuan perkataan di sini ya. Mudah-mudahan tidak menjadi keliru, salah paham ya. Sehingga kita itu menjadi bingung ya. Maka apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.